Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rakyat sudah demo ke gedung DPR, apa artinya? Artinya masyarakat sudah muak ke DPR. Apalagi tuntutannya kemarin itu bubarkan DPR. Sesuatu tuntutan yang tidak masuk akal di negara kita, yang dimana konstitusi kita mengatur bahwa lembaga negara itu termasuk DPR. Kalau katanya membubarkan DPR sama dengan membubarkan presiden, membubarkan kementerian, itu tak masuk akal sebenarnya tuntutan dari rakyat. Kalau tuntutannya tidak masuk akal, tidak logika, artinya apa? Rakyat sudah muak. Dengan apa? Dengan tingkah pola anggota DPR. Sesingkat itu sebenarnya. Tapi kita ingin melihat kenapa itu bisa terjadi. Kalau untuk membubarkan DPR itu hal yang muskil. Hal yang mustahil sebenarnya dalam negara kita. Tapi apapun ceritanya, kalau kehendak rakyat itu bisa saja terjadi. Bukankah dalam demokrasi kita ada aturan? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau rakyat semuanya sudah minta membubarkan DPR, jangankan DPR kan dibubarkan, negara ini bisa dibubarkan. Kalau rakyat sudah meminta begitu, itu kuncinya sebenarnya. Namun kita tidak menilai itu dari hukum tata negara dan segala macamnya. Kita ingin melihat kenapa rakyat muak kepada anggota DPR yang sekarang. DPR yang sekarang ini. Kenapa? Bisa kita lihat karena kurang empatinya anggota DPR sekarang. Pertanyaannya, kalau kurang empati, apakah itu kesalahan anggota DPR sekarang ini? Atau DPR-DPR sebelumnya? Sama sekali juga bukan. Lantas kesalahan apa? Apa masalahnya? Kan ini pertanyaan kawan-kawan. Kok saya tak berani menyalahkan DPR yang sekarang itu, anggota DPR yang sekarang itu? Dan saya juga tidak mempermasalahkan, menyalahkan masyarakat yang demo kemarin, yang muak, yang bosan dengan cara-cara kerja DPR sekarang. Lantas siapa yang salah? Pertama kita lihat dulu kenapa DPR itu kurang empatinya kepada rakyat yang notabene pemilih dia. Begitu dia diangkat, begitu dia ditetapkan, dia tak peduli kepada rakyat. Kan itu yang nampak sama kita. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, sekarang Anda bekerja, kita bekerja di suatu buah perusahaan. Yang kita takutkan apa di situ? Yang kita takutkan adalah di PHK, dipecat. Nah, yang kita takuti adalah orang yang bisa memecat kita. Itu sederhananya. Nah, begitu anggota DPR duduk menjadi anggota DPR, ditetapkan, keluar gajinya, siapa yang bisa memecatnya? Siapa yang bisa merekolnya? Itu adalah ketua umum partainya. Partainya yang bisa merekol dia. Itu yang paling ditakuti dia. Oh, rakyat yang memilih dia kemarin tak bisa memecat anggota DPR. Jadi begitu kita duduk menjadi anggota DPR, yang harus kita jaga betul adalah suara ketua umum partai, suara partai kita. Dan terkadang, dan ini sering terjadi, dan ini muncul sifat kemuan. Inilah yang terjadi sekarang. Suara pimpinan partai itu tidak sesuai dengan suara rakyat yang memilihnya kemarin. Jadi jelas di sini, rakyat yang memilih, yang mendudukkan dia. Sebelum dia terpilih, pasti anggota DPR itu ngemis-ngemis kepada rakyat, bukan kepada partai. Partai tidak bisa memilih anggotanya untuk didudukkan menjadi anggota DPR. Tidak bisa. Yang berhak mendudukkan orang menjadi anggota DPR itu adalah rakyat pemilih dia. Setelah duduk dia tidak peduli kepada rakyat, mau bercuap-cuap, mau apa-apa. Tidak seperti waktu dia memilih kemarin, waktu dipilih kemarin. Ngemis-ngemis. Sekarang yang harus diperhatikan betul adalah suara ketua umum partainya masing-masing. Itulah yang bisa merekol dia. Itulah orang yang ditakutinya. Suara yang akan diajukannya, yang diaspirasiasinya adalah suara ketua umum partai. Suara rakyat dicuekkan lagi. Tuh satu. Jadi berbuih-buih pun kita di masalah rakyat tidak suka, mereka menaikkan tunjangan dia sampai 50 juta kemarin itu, sementara ada rakyat yang tidak makan, yang memilih dia kemarin, itu tidak masalah sama mereka. Mereka tetap joget-joget karena rakyat tidak ditakuti dia lagi. Itulah yang membuat, oh, saya tidak ditakuti, kata rakyat. Mereka demo ke gedung DPR. Itu cara menakut-nakutinya lagi. Walaupun tugas pokok dari anggota DPR itu adalah menyampaikan aspirasi masyarakat yang memilih dia kemarin, konstituen yang memilihnya kemarin. Tapi karena walaupun dia menyampaikan, tidak ada masalah, tidak ada punishment kepada mereka, tidak ada hukuman kepada mereka. Yang pastinya mereka harus menyalurkan suara dari ketua umum partainya. Kalau ketua umum partainya menyatakan tidak mau dia menyalurkan aspirasi ketua umum partainya, dia akan dipecat. Ini yang penting sama dia. Untuk apa? Untuk agar dia tetap duduk sebagai anggota DPR. Jelas? Itu kuncinya. Pertama. Tapi timbul pertanyaan dari kawan-kawan, kalau dia tidak melaksanakan tugasnya menyampaikan aspirasi masyarakat ini, 5 tahun lagi dia tidak akan terpilih. Oh, ini kuncinya lagi.
5 tahun lagi dia tidak akan terpilih, dia tidak akan peduli. 4 tahun ini senang-senang dia dulu, karena hari per hari, detik per detik yang dipikirkannya adalah aspirasi dari ketua umum partai. Aspirasi masyarakat itu 5 tahun sekali nanti. Menjelang pemilihan, baik-baik lagi kepada konstituen ini. Sangat sederhana kawan-kawan. 5 tahun lagi, menjelang 5 tahun itu, baik-baik lagi, pura-pura lagi. Memenuhi aspirasi calon konstituen, calon pemilih dia. Ini menentukan lagi 5 tahun ke depan. Bagaimana caranya agar ini tidak terjadi? Ada satu cara di Amerika Serikat. Pemilihan ketua anggota DPR itu 2 tahun sekali. Ini jelas, ini penjelasan dari Adis yang bisa jadikan kita pedoman. Di Amerika Serikat misalnya, kalau presiden berapa tahun? Berapa? 4 tahun. Benar, yakin? 4 tahun. Kalau anggota DPR? Anggota DPR? Kalau senator? Anda benar. Anggota DPR 2 tahun. Senator? 6 tahun. Presiden 4 tahun. Kenapa? Yang 2 tahun itu dirancang secara institusional untuk menjadi politisi. Yang dia harus nurut dengan kemauan konstituen. Karena 2 tahun, meleset sedikit bisa nggak dipilih lagi nih. Oke? Yang 6 tahun dikasih ruang panjang untuk dia bisa menjadi negarawan. Sehingga dia cukup waktu untuk mengambil keputusan yang belum tentu sama dengan aspirasi konstituennya. Presiden harus diantaranya, diantara politisi dan negarawan. 4 tahun. Kenapa bisa kita jadikan contoh? Anggota DPR itu dipilih sekali 2 tahun. Karena begini kawan-kawan, kalau 2 tahun dia akan memikirkan ketua umum partainya, dia akan memikirkan konstituennya, dia akan rawat konstituennya, suara konstituennya akan didengarkan dia. Kenapa? 2 tahun bukan waktu yang lama untuk berpoya-poya, untuk tidak mendengarkan konstituennya. Orang akan cepat mengingat, karena bangsa Indonesia ini bangsa yang suka lupa, cepat melupakan sebuah kesalahan. Jadi kalau seandainya 2 tahun sekali, setahun dia menjabat itu, dia setahun atau 2 tahun dia menjabat itu, dia akan ingin dia duduk lagi di situ. Dia akan pikirkan terus konstituennya. Bahkan mungkin dia bisa mengindahkan suara partainya, suara dari ketua umum partai. Kenapa? Karena survei-survei nanti kalau menjelang tiap-tiap pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR itu survei bermain semuanya itu. Konstituennya ini kalau sempat 2 tahun, nanti kalau sekarang dia tidak mau, begitu dia diangkat, tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakatnya, masyarakat akan melihat, ntar lagi 2 tahun lagi keluar kau dari situ, tidak akan kupilih lagi. Kan begitu saya secara sederhananya. Itu jalan keluar yang terbaik. Pertanyaan kita, apakah mau anggota DPR itu membuat peraturan begitu? Karena peraturan itu sendiri pun mereka yang membuat, antara anggota DPR dengan pemerintah. Jadi ini termasuk lingkaran setan. Apakah peraturan seperti itu yang akan merugikan dia, yang menguntungkan konstituen, yang menguntungkan rakyat? Mau anggota DPR ini melaksanakannya, membuat peraturan seperti itu? Kalau bisa kita setahun sekali aja anggota DPR itu dipilih. Bagaimana? Bagus kan? Tapi akan merugikan anggota DPR. Tidak bisa dia poya-poya, tidak bisa dia mengabaikan konstituennya, tak bisa dia mengacuhkan aspirasi dari konstituennya. Dua-duanya harus diberikan ruang. Konstituennya, kemudian ketua umum partainya harus diberikan dua-duanya. Itu jalan terbaik barangkali sama kita. Setahun sekali aja. Kalau bisa sebulan sekali aja kan. Itu yang terbaik sama kita. Agar apa? Tidak terjadi demo-demo seperti itu lagi kan. Mereka akan mikirkan terus-menerus konstituennya. Tapi terakhir, pertanyaannya pasti. Jawabannya agak susah. Kenapa agak susah? Karena itu akan merugikan anggota DPR itu sendiri. Sementara peraturan itu dia yang akan menciptakan. Apakah ada orang yang akan menciptakan peraturan yang merugikan dirinya sendiri? Harus dengan demo kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.